Betul. Mas Trio, Mbak Silti, Mas Andreas. Betul ya? Sudah menempuh atau mengempu mata kuliah praktek online sebelumnya? Belum, Pak, baru kali ini. Lu iya, tak? Belum, Bapak. Oh, Iya. semester 6. Oke. Tapi paham, Mbak ya, kalau di Praton ini memang tidak ada UAS ya. Baik, ini sudah terkumpul, belum masih ada 9 orang. Gak apa-apa, untuk mempersiapkan waktu juga, dan rekan-rekan juga sudah malam kan, nanti biar kita mulai lebih cepat, lebih baik. Tadi ada beberapa yang izin untuk off cam, nggak apa bagi yang kerja. Saya mulai dari absen dulu ya sebelum masuk ke pemaparan materi. Dari 31 ini yang hadir, yang join baru 9. Langsung gini aja deh. Andi Sakti ini ada ya? Saya izin absen dari atas ya. Hadir, Pak, hadir. Hadir ya, Andi Sakti. Andi Sakti Aji ya, Andi Sakti Aji. Iya, Pak, Sakti Haji, Pak, hadir. Oke. Di teman-teman e-learning muncul nggak absensi to web? Nggak ada ya? Nggak ada, Pak. Nggak ada ya? Ya. Kita sembunyi. Nggak ada. Tadi seperti atas. Andi ini ada. Teman-teman yang nanti belum kepanggil tolong di info ya. Ada Selvi Melania ya. Iya, Pak. Selvi Melania. Bukan Selvi Milea ya, Pak ya. Terus tegang, Pak. Ini ada Marisa. Saya hadir, Pak. Iya. Sebentar, Mbak. Marisa aja namanya, Marisa. Oke, Marisa hadir. Kemudian ada Ogi Dwi Saputra. Ogi Dwi Saputra hadir. Ada Trio Andoko. Trio Andoko. Racing. Ada kemudian Andreas. Siap, hadir. Andreas Nopanto ya, Mas ya. Siap. Andreas Nopanto Bapak hadir. Oke, bisa hadir. Ada Muhammad Taufik. Ini Muhammad Taufik tadi sudah sempat join, Mas ya. Kajian amat ya. Muhammad Taufik. Oke. Sudah ada lagi. Teman-teman ada yang merasa belum dipanggil namanya, yang di sini sudah join? Maria hadir, Pak. Oh, Caroline. Sevia, Bapak. Mohon izin, Pak, Diasrian sudah hadir, Pak. Ya, bentar, Mas. Tadi saya nyari safety. Sorry. Atas nama siapa, Mbak? Sevia ya? Iya, Bapak, Sevia. Sevia Caroline.
Oh iya, udah Pak. Jadi ini tentang Sofia Caroline, Putri Melania, Trio Andoko, Andres Novanto. Ini penting soalnya Mbak, Mas. Ini penting ini. Yang hindari masalah nilai nantinya. Andi Setiaji tadi ya? Ini Mas, ada Mas ya? Iya Pak, ada. Betul ya, Muhammad Taufik. Ogi Dwi Saputra, Arisa ya. Tadi yang Jeffrey atau yang izin di grup siapa ya? Riva. Oh, Rivalian. Udah join Rivaliani? Iya, Rivaliani. Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini ada 9. Teman-teman ada yang merasa belum dipanggil? Oh, Dias Rian ini. Izin Pak, Maria Larasati Siapa? hadir Pak. Maria Larasati. Oh iya, sorry. Oke, Maria Larasati. Terus tadi Marisa tadi ya. Ada lagi yang belum ini? Sebentar ya, saya izin teman-teman saya panggil kembali. Bagi teman-teman yang belum kepanggil namanya, tolong diinfokan langsung bilang aja. Saya belum panggil. Pertama nih yang sudah saya catat untuk presensi kehadiran webinar 1. Yang pertama ada Sylvie Melania, kemudian ada Trio Andoko, kemudian ada Andreas Novanto, ada Andi Sakti Aji, Muhammad Taufik, Maria Larasati, Marisa, Ogi Dwi Saputra, Rivaliani Akta Putri, dan Sevia Coralin. Ada yang belum dipanggil? Sudah semua Izin ya? Pak untuk Dias Rian Pak, udah hadir Pak. Ya Mas? Untuk Dias Rian belum dipanggil Pak, izin. Dias Rian, oke. Oh, Dias Rian Utomo Mas ya? Siapa? Oke. Sistem memang gitu Mas, harus error. Oke. Sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Yang saya kira ada 11. Ya teman-teman, saya informasikan bagi yang berhalangan hadir, entah itu izin atau bekerja atau sakit ya, boleh diinfo ke grup atau ke teman-teman, atau langsung japri saya juga boleh. Di WA, di message e-learning, email juga boleh. Kemudian ada yang email juga sih. Sama siapa ini?
email. Karena ini menentukan penilaian teman-teman. Karena di Praton atau praktek online ini beda dengan tutor lainnya. Oh, IFTA. IFTA. Ini kalian cuma diwajibkan 3 kali webinar dan 3 kali tugas. Jadi benar-benar teman-teman bisa maksimalkan ya. Bagi tugas nanti, insya Allah saya pasti kasih nilai yang terbaik. Saya nggak mau kasih nilai yang jelek, cuman nggak tolong kerja sama teman-teman juga dijawab. Kalau bisa referensi modul utama, modul UT itu selalu dimasukkan di bagian bawah, referensi modul gini, baru referensi lainnya, itu akan menambah nilai. Saya biasanya kayak kemarin di hukum perusahaan itu saya kasih grade, saya kasih nilai itu 90-an, pokoknya jawabannya bagus, terus referensi jelas, apalagi referensi utama modul UT, itu insya Allah saya pasti ngasih 90 ke atas. Oke. Baik, untuk mempersiapkan waktu juga ya, saya mulai saja. Jadi teman-teman bagi yang baru hadir, bisa tolong langsung bilang ya, saya belum absen Pak. Ya, jadi saya akan absen lagi. Mungkin bagi teman-teman yang belum sempat kepanggil, boleh diinfokan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat. Bentar. Selamat malam, rekan-rekan, Bapak Ibu, Mas Mbak, mahasiswa-mahasiswi Universitas Terbuka dimanapun kita berada. Terima kasih sudah mendapatkan waktu juga untuk kuliah malam ya, karena di sini memang praktek online harus ada webinarnya, yaitu kewajiban 3 kali webinar dan 3 kali tugas. Jadi tugas di sesi ketiga nanti jangan lupa teman-teman, saya ingatkan untuk mengerjakan dengan maksimal. Jadi jangan sampai kelewatan. Saya juga nggak akan berhenti-berhentinya reminder atau mengingatkan teman-teman ya, baik itu melalui WhatsApp group atau grup chat di e-learning atau juga japri di chat e-learning. Bagi teman-teman yang belum join grup WA bisa join ya. Sudah saya share link berkali-kali untuk memudahkan komunikasi monitoring sehari-hari kita nantinya. Karena di sini memang harus dikawal presisi, harapannya biar teman-teman nggak ngulang. Kalau ngulang mata kuliah lumayan kan, itu kan ngulang semester depan emang tinggi apa ya? Ya disepetin. Kalau saya sih nggak terlalu saklek. Kalau teman-teman ada kendala apa, boleh japri, boleh izin, insya Allah saya bantu ke ini, saya bantu terbaik buat teman-teman. Dan langsung saja saya mulai di webinar 1 ini. Yang akan dibahas itu adalah topik atau materi di sesi ketiga nanti. Nah, sekarang ini kan masih teman-teman masuk ke sesi kedua. Jadi kemarin sudah sesi pertama. Sesi pertama itu tentang hukum Islam kan ya. Hukum Islam. Yang mencakup sejarah, teori, dari hukum dan juga ada sekarang memasuki di sesi kedua. Sesi kedua ini memang materinya zakat ya teman-teman. Untuk yang sesi tutornya, sisi materinya. Cuman kalau di sesi kedua sini kan kebetulan ini Praton masuk ke sesi webinar. Lah webinar di sini memang webinar 1 kita membahasnya untuk materi yang sesi ketiga. Jadi harapannya di sini teman-teman bisa prepare, bisa mempersiapkan untuk mengerjakan tugas di sesi ketiga. Di sesi ketiga nanti itu
tugasnya nanti teman-teman mungkin sudah melihat ya, tugas di sesi ketiga itu campuran dari sesi 1, 2, 3 itu ada semua soalnya. Dan harapannya teman-teman bisa mengerjakan dengan maksimal. Jangan lupa sekali lagi tambahkan referensi modul ya. Terus juga jelas jawabannya sehingga bisa kasih nilai maksimal juga buat teman-teman. Baik, langsung saja ke pokok materi. Di sini saya mulai dan saya harapannya bisa 2 arah ya, komunikasi 2 arah. Jadi biar gak garing juga di sini. Nah, tapi walaupun teman-teman juga ada yang sebagian ngantuk atau lelah ya, gak apa-apa. Bismillah, kita nuntut ilmu bareng-bareng. Langsung saja saya di sini akan bahas tentang hukum wakaf. Di sini saya pakai materi dari UT langsung ya. Jadi teman-teman nggak usah bingung cari referensi lain. Teman-teman bisa pakai referensi UT, sudah banyak sekali. Yaitu dari modul UT-nya atau pengayaan materi lainnya. Itu berupa PPT, PDF, atau YouTube juga ada link. Yang pertama di sini saya akan bahas pengertian wakaf. Di wakaf di sini berasal dari bahasa kata al-wakaf yang berarti yang bertempat. Istilahnya menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tanpa mengalami musnah. Nah, ini menurut kompilasi hukum Islam, ya sumber hukumnya, menurut KHI, ini adalah perbuatan hukum, wakaf ini perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam. Menurut Undang-Undang 41 tahun 2004 tentang wakaf, wakaf itu adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk diwakafkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syariat. Dasar hukum wakaf itu ada surat Al-Hajj ayat 77, ada surat An-Nahl juga ayat 97, surat Ali Imran ayat 92, dan Al-Baqarah ayat 267. Dan juga ada pada hadis sabda Rasulullah kepada Umar radhiyallahu anhu, jika kamu mau tahan asal bendanya dan kamu sedekahkan hasilnya. Jadi di sini garis besarnya wakaf itu adalah bahasanya menahan harta yang dapat diambil manfaatnya. Lanjut, yang ketiga di sini kita bahas rukun unsur wakaf. Yang pertama wakif. Jadi unsurnya wakaf ini ada beberapa unsur ya. Di sini ada 6 unsur. Yang pertama wakif yaitu apa wakif itu? Pihak yang mewakafkan harta benda miliknya, yaitu perseorangan, bisa organisasi atau badan hukum. Ini sesuai dengan pasal 7 undang-undang yang tadi ya tentang wakaf. Yang kedua, unsur rukun yang kedua, ini ada mauquf, yaitu objeknya. Tadi kan ada subjeknya, ini ada objeknya, yaitu benda atau harta yang diwakafkan dengan syarat bernilai tahan lama dipergunakan dan murni hak milik wakif. Jadi hak miliknya subjek tadi, pemiliknya. Rukun ketiga atau unsur ketiga, mauquf alai, yaitu tempat kemana diwakafkan harta itu, atau tujuan wakafnya, dengan syarat tidak boleh bertentangan dengan nilai ibadah. Rukun keempat, ikrar wakaf, akad atau pernyataan wakaf. Nah ini nanti masuk di tugas 1 ya teman-teman ya. Di sesi ketiga ini masuk ini. Teman-teman kan nanti disuruh bikin dokumen wakaf. Nah ini paling gampang sih akta ikrar wakaf ya. Itu banyak nanti mungkin teman-teman bisa cek ini di modul atau di referensi lainnya. Ikrar wakaf, jadi ada ikrarnya. Rukun atau unsur yang berikutnya, yang kelima ada nazir, yaitu pengelola wakaf yang meliputi perseorangan, bisa organisasi atau badan hukum. Dan yang terakhir, rukun terakhir ada jangka waktunya, bisa selamanya atau jangka waktu tertentu. Oke, lanjut. Pembahasan berikutnya itu macam-macam wakaf. Wakaf berdasarkan kepada siapa ditujukan itu dibagi 2. Yang pertama wakaf ahli, yaitu wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tersebut, orang-orang tertentu, bisa seorang atau lebih, baik masih satu keluarga ataupun orang lain atau di luar keluarga. Yang kedua, kepada siapa lagi ditujukan, yaitu wakaf khairi atau umum ya, bahasa lainnya adalah
wakaf yang sejak semula memang ditujukan untuk kepentingan umum, tidak dikhususkan untuk orang-orang tertentu, dan tidak dikhususkan untuk keluarga saja, tapi memang untuk kepentingan umum bersama. Perbedaannya antara wakaf ahli dan khairi ini hanyalah terletak pada pemanfaatan saja. Jadi wakaf ahli itu manfaatnya hanya terbatas pada keluarga saja, keluarga wakif ini tadi subjeknya ya, yang mewakafkan, yaitu anak-anak mereka dalam tingkat pertama dan keturunan mereka secara turun-temurun sampai anggota keluarga tersebut meninggal semuanya. Sudah itu hasil wakaf dapat dimanfaatkan oleh orang lain, seperti janda, anak-anak yatim piatu, atau orang-orang miskin. Sedangkan yang wakaf khairi, ini sejak semula memang pemanfaatannya sudah ditujukan untuk kepentingan umum. Jadi bukan hanya keluarga. Tidak dikhususkan untuk orang-orang tertentu. Itu perbedaannya. Oke, lanjut. Berikutnya wakaf dengan wasiat. Wakaf wasiat ini adalah wakaf yang pelaksanaannya baru dapat dilakukan ketika orang yang berwasiat telah meninggal dunia. Dalam hal ini penerima wasiat berkedudukan sebagai kuasa dari orang yang berwasiat. Wasiat menurut istilah fikih dapat dipersamakan dengan berderma dalam bentuk harta setelah seseorang meninggal, atau amanat seorang yang meninggal untuk melakukan suatu perbuatan. Jadi wasiat ini memang berlaku setelah orang yang berwasiat meninggal. Kalau praktek di dalam pengadilan agama seperti itu. Kalau namanya waris, itu waris itu adalah orang pemberian atau peninggalan orang yang sudah meninggal. Kalau masih hidup bukan waris namanya hibah ya. Itu atau wakaf tadi ini kalau bahasa ini bahasa pemberian. Cuman kalau di bahasa perdata atau di hukum Islam acara nanti teman-teman banyak menemui itu tadi waris, hibah seperti itu. Wasiat juga dapat didefinisikan dengan amanat baik berupa harta benda ataupun lainnya. Undang-Undang Wakaf mengatur mengenai wakaf dengan wasiat dalam beberapa pasal, yaitu pasal 24 mengatur mengenai tata cara pelaksanaan wakaf, pasal 25 mengatur mengenai syarat dan besaran harta wakaf, yang pelaksanaannya melalui wasiat juga. Yang terakhir, pasal 26 mengatur mengenai pelaksanaan wakaf wasiat yang dilaksanakan setelah pewasiat meninggal dunia, yang dilakukan oleh penerima wasiat. Teman-teman kalau ada yang mau bertanya boleh ya, di pertengahan boleh, 1-2 pertanyaan boleh sebelum kita, intinya 2 arah ya, biar teman-teman juga agak lupa mau tanya apa. Atau mungkin bisa sambil dicatat. Berikutnya perubahan harta benda wakaf. Harta yang diwakafkan oleh wakif tidak mempunyai hak kepemilikan lagi. Jadi di sini kepemilikannya telah berpindah kepada Allah SWT dan tidak juga menjadi milik penerima wakaf atau disebut mauquf alaih. Tetapi memang tetap boleh mengambil manfaatnya. Menurut pandangan ulama Islam, wakaf itu mengikat dan karenanya tidak bisa ditarik kembali atau diperjualbelikan, digadaikan atau diwariskan oleh wakil. Jadi sudah diberi, nggak boleh diambil lagi. Menurut kompilasi hukum Islam atau KHI, pada dasarnya benda yang diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan atau penggunaan lain daripada yang dimaksud dalam ikrar wakaf. Jadi semua harus sesuai dengan pedoman atau sesuai dengan isi dari ikrar wakaf. Ikrar wakaf tadi itu yang, jadi wakif ini membuat ikrar wakaf, ada surat pernyataannya, itu namanya akta ikrar wakaf, AIW ya. Di situ jelas semua, ditentukan untuk apa, kepada siapa. Kemudian harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang untuk pertama dijadikan jaminan, disita, dihibahkan, dijual, diwariskan, ditukar, kecuali dengan izin tertulis dari menteri berdasarkan pertimbangan BWI. Yaitu perubahan harta wakaf tersebut digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata ruang dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Yang kedua, harta benda wakaf tidak dapat dipergunakan sesuai dengan ikrar wakaf. Yang ketiga, pertukaran dilakukan untuk keperluan keagamaan secara langsung atau mendesak. Dan yang terakhir, dialihkan dalam bentuk lain. Itu tadi penjelasan perubahan harta benda wakaf. Oke, berikutnya, jenis harta benda wakaf. Ada apa saja? Ini ada 3 ya, yaitu benda tidak bergerak. Yang kedua, benda bergerak selain uang. Termasuk di dalamnya itu ada logam mulia, zat berharga, kendaraan,
hak atas kekayaan intelektual, hak sewa, dan benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan yang terakhir, benda bergerak berupa uang. Ya, tadi benda tidak bergerak itu contohnya apa? Contohnya tanah, lahan ya nih, dan lain sebagainya, aset. Oke, ini ada diagramnya, itu ada harta benda wakaf. Yang dibagi ada 3, yaitu tidak bergerak, bergerak rupa uang, bergerak bukan uang. Tadi yang penjelasannya ya. Yang tidak bergerak apa saja? Harta benda wakaf yang tidak bergerak ini ada hak atas tanah, bangunan, tanaman, hak milik sarusun. Kemudian yang kedua ada bergerak berupa uang, yaitu berupa rupiah atau konversi, sertifikat wakaf uang melalui LKS. Dan yang ketiga ada bergerak bukan uang, yang tidak habis dipakai kecuali air dan BBM. Kemudian ada kapal, kendaraan, logam mulia, dan mesin. Dan ada surat berharga, haki, serta hak atas benda bergerak, hak sewa dan lain-lain. Baik, berikutnya penjelasan wakaf uang. Wakaf uang ini memiliki perbedaan dengan instrumen keuangan Islam yang lain, seperti zakat, infak, sedekah, berbeda ya. ZIS ini ya tadi zakat, infak, sedekah disingkat ZIS, dapat dibagikan langsung dana pokoknya kepada pihak yang berhak. Sementara kalau wakaf sendiri, wakaf uang ini terlebih dahulu diinvestasikan terus-menerus sehingga selalu memiliki dana yang terkumpul seiring bertambahnya jumlah wakif yang beramal. Hasil investasi itulah yang akan mendanai orang miskin. Ini tujuan wakaf uang. Jadi tujuannya wakaf uang ini melengkapi perbankan Islam dengan produk wakaf uang, membantu penggalangan tabungan sosial, meningkatkan investasi sosial, dan menciptakan kesadaran orang kaya terhadap tanggung jawab sosial mereka terhadap masyarakat sekitarnya. Nah, ini ada diagramnya, prosedur wakaf uang. Wakif yang tadi yang saya jelaskan ya, wakif ini adalah pemberi wakaf atau subjeknya ya. Ini diagramnya, tidak langsung. Oke. Sorry. Teman ramai ya? Kedengaran ramai ya di sana? Tidak, Pak. Sudah. Baik, kita lanjut ya. Cepat selesai juga, ini mau selesai sih. Oke, penjelasan berikutnya yaitu wakaf benda tidak bergerak atau tanah. Itu pendaftaran harta benda wakaf tidak bergerak berupa tanah dilaksanakan dengan ketentuan berikut. Yaitu tanah yang sudah berstatus hak milik didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama nazir. Kemudian tanah hak milik yang diwakafkan hanya sebagian dari luas keseluruhan. Harus dilakukan pemecahan sertifikat terlebih dahulu. Agar tidak apa? Agar tidak terjadi sengketa juga ke depannya. Kemudian tanah yang belum berstatus hak milik yang berasal dari tanah milik adat langsung didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama nazir. Kemudian hak guna bangunan, hak guna usaha atau hak pakai di atas tanah negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 yang sudah mendapatkan persetujuan. Kemudian tanah negara yang di atasnya berdiri bangunan masjid, musola, dan makam yang didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama nazir. Dan yang terakhir, pejabat yang berwenang di bidang pertanahan, kabupaten atau kota tempat mencatat perwakafan tanah yang bersangkutan pada buku tanah dan sertifikat. Oke, berikutnya pengembangan wakaf. Penazir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf ini sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya dan dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah. Yang kedua, jadi di sini ada juga LPS ya, lembaga penjamin syariah. Yang kedua, dapat bekerja sama dengan pihak lain sesuai syariah. Yang ketiga, nazir dilarang melakukan perubahan peruntukan harta benda wakaf kecuali atas dasar izin tertulis dari Badan Wakaf Indonesia. BWI ya tadi ya singkatannya. Kemudian untuk wakaf dari perorangan, warga negara asing, organisasi asing, dan badan hukum asing yang berskala nasional atau internasional.
Selanjutnya, pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf harus berpedoman pada peraturan BWI, Badan Wakaf Indonesia. Dan yang terakhir, nazir wajib melaporkan pengelolaan, pengembangan, dan penggunaan hasil pengelolaan ke Kanwil, Kemenak, dan BWI setiap 6 bulan sekali. Oke, penjelasan berikutnya. BWI ini tadinya saya jelaskan bertugas dan wewenang BWI sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41, yaitu pertama melakukan pembinaan terhadap nazir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf. Yang kedua, melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf. Yang ketiga, memberikan persetujuan atau izin atas perubahan bentukan. Keempat, memberhentikan dan mengganti nazir. Kelima, memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf. Dan yang terakhir, memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah. Ini tadi tugas dan wewenang dari BWI, Badan Wakaf Indonesia. Oke, sudah selesai untuk materi webinar 1, yaitu tentang wakaf, hukum wakaf. Dari teman-teman, ada yang ditanyakan mungkin? Bukan mungkin ya, ada yang ditanyakan. Atau sudah ngantuk? Ada Mbak Marisa, Mbak Silvi. Ini terima kasih sudah on cam ya, sudah on cam. Ini karena masuk rekaman ya, ini rekaman, dan nanti rekaman ini akan kami kirimkan atau kami reportkan ke pihak universitas. Maaf untuk Mas Trio, next ini Mas ya, pakai kemeja Mas ya. Iya Mas, soalnya masuk ini. Masuk rekaman Mas, oke ya. Di webinar kedua ya. Dari teman-teman yang sudah gabung di sini, apa belum ada yang belum dipanggil namanya, absennya? Ada tambahan ya, Mbak Silvi, Marisa, Andi Sakti, Maria, Ogi, Sevia, Caroline. Dari tadi ini nggak tambah. Sekali lagi ada yang ditanyakan dari teman-teman. Kalau di praktik di lapangan ya, ya persidangan sih memang kalau di pengadilan agama saya, karena kebetulan saya praktisi advokat. Sama yang banyak ditemui di lapangan itu persidangan ya, kalau nggak penetapan ahli waris, gugatan waris, isbat nikah, perceraian, itu sih. Teman-teman wakaf ini memang teman-teman perlu tahu juga. Nggak ada pertanyaan, teman-teman? Atau sudah pada ngantuk? Sebenarnya memang maksimal 2 jam, tapi nggak terbatas ya. Atau mungkin ada kesepakatan teman-teman di sini. Oh izin Pak, saya mau tanya. Oke, Mas Trio Andoko. Monggo Mas. Mau tanya apa Mas? Mas Trio? Boleh bisa by chat atau... Oh, ya nggak keluar. Suaranya Mas Trio nggak keluar ya. By chat nggak apa-apa Mas? Tanya by chat. Monggo. Silakan Mas Trio. Nggak apa-apa. Mungkin by chatting sesingkatnya. Ini berarti teman-teman setiap kelas beda-beda ya anggota mahasiswanya ya. Mungkin buat nambah ini sih, nambah relasi atau nambah keluarga juga nanti di akhir sesi lah ya. Di grup WA boleh teman-teman di share akun Instagramnya kalau memang berkenan. Karena buat kenang-kenangan juga ya. Jarang-jarang kan kuliah dengan teman yang lokasinya senasional ini. Tidak ada Mbak Silvi di Pasuruan nih, Jawa Timur.
Saya Surabaya, teman-teman. Ada Mbak Maria Larasati di mana, Mbak Maria? Dari Jawa Tengah, Pak, tapi sekarang tugas di Pontianak. Oh, ASN, Mbak ya? Di Kejati, Pak. Kejati. Oh, alhamdulillah. Oke. Jawa Tengah ya. Ini nggak jadi Mas Trio ini. Nanya. Ya Pak Mas Trio, mungkin by chatting ini Mas Trio. Atau kita sudahi? Sudah malam. Selamat malam, Bapak. Kenapa, Mbak? Bapak izin bertanya. Oh ya, siapa ini? Sevia. Sevia. Iya. Silakan Mbak Sevia, ini apa Mbak? Bapak tadi kan yang di materi yang ketiga itu kan dijelaskan tentang wakaf yang ada jangka waktunya. Wakaf? Yang materi ketiga tadi kan dijelaskan, yang paling bawah itu Bapak kan dijelaskan wakaf yang tentang jangka waktunya itu. Itu yang dimaksud jangka waktunya itu jangka waktu harta yang diwakafkan atau bagaimana? Oh iya, oke. Mbak Sevia ya. Tadi sempat bahas masalah jangka waktu, kan ada yang terkait wakaf yang dilakukan oleh wakif ya. Sementara tapi memang status wakafnya yang dibatasi waktu. Coba. Jadi dalam wakaf itu contoh harta, kan ada keterangan dalam wakaf biasa atau dalam arti klasik itu, yang pertama ada harta jadi wakaf selamanya, itu tidak boleh ditarik kembali. Itu kalau yang biasa, wakaf biasa. Sedangkan kalau yang dalam wakaf jangka waktu, ini ada Mbak, rujukannya Undang-Undang Nomor 41 tadi tahun 2004. Harta wakaf ini tetap milik wakif ya, atau pemiliknya. Wakif ini kan subjeknya tadi yang mewakafkan secara hukum asal, tapi manfaatnya diserahkan sebagai wakaf untuk waktu tertentu. Jadi di sini saya kasih contoh Mbak ya. Contoh tanah di sini wakif mewakafkan tanah miliknya selama 10 tahun untuk masjid. Jadi 10 tahun ini kan dipakai untuk beribadah. Setelah 10 tahun tanah itu kembali ke wakif atau ke ahli waris. Itu nanti ada Mbak, ada dijelaskan dalam akta ikrar wakaf juga. Jadi memang betul Mbak CV tadi, jaga waktu tertentu maksudnya memang ada batasannya, nggak selamanya gitu Mbak. Beda sama yang wakaf biasa. Kalau wakaf biasa itu tidak boleh ditarik kembali. Dalam arti ya jadi wakaf selamanya gitu. Jadi memang ada dua tadi. Itu bahasa ini wakaf biasa namanya atau klasik. Kalau yang Mbak CV tanya tadi, wakaf jangka waktu. Jadi harta ini memang diwakafkan hanya jangka waktunya saja. Manfaatnya saja dikasih. Ya kayak apa Mbak ya? Kayak sewa atau bukan, kan nggak sewa kan, nggak digratiskan, cuma ada jangka waktu gitu. Itu contoh dari tanah. Kalau contoh lainnya ada wakaf uang. Contoh wakaf uang senilai 100 juta selama 5 tahun. Nah, jadi kan ya Mbak Sevia mewakafkan uang 100 juta 5 tahun. Jadi 5 tahun ini uang ini diserahkan ke mau diputar, mau diinvestasikan, mau diputar modal apa. Nanti hasilnya ini untuk sosial, ya untuk yayasan itu, pokoknya untuk sosial, untuk kepentingan umum. Nah, untuk wakif tadi dia memang nggak mau menerima hasilnya, memang kan diwakafkan kan, diberikan ya. Cuma kan bersifat sementara jangka waktu. Tapi setelah 5 tahun uang pokok 100 juta ini kembali gitu Bang.
Jadi ada kontraknya gitu. Itu sih. Jadi kesimpulannya, kalau wakaf jangka waktu itu penyerahan manfaat hartanya untuk waktu tertentu. Jadi tidak menghilangkan kepemilikan secara permanen. Beda kalau yang wakaf biasa itu sudah permanen, maksudnya permanen ya harta yang diwakafkan itu sudah jangka waktunya selamanya dan tidak boleh ditarik kembali. Seperti itu sih, Mbak Sevia paham ya? Paham Bapak, terima kasih. Bersama tadi Pak, Untuk Mbak Sevia. kemudian ada satu lagi Bapak, mohon izin. Kalau Gak apa-apa. misalnya kan tadi kan ada dua, wakaf yang permanen sama ada yang jangka waktu. Kalau misalnya yang mewakafkan itu mewakafkan logam mulia, tapi yang permanen itu apakah boleh dijual atau Bisa yang diwakafkan? logam mulia? Kemudian. Iya, tapi kan itu kan yang wakaf permanen gitu Bapak. Jadi kan nggak harus dikembalikan lagi. Apakah boleh dijual atau tidak boleh? Oh, oke. Tadi sih sudah saya jelaskan ya di sebentar. Kalau itu sifatnya permanen, jadi wakaf permanen ini berarti dikunci, diperuntukkan selamanya, Mbak. Lah, ini kan walaupun logam mulia, tapi ini statusnya harta ini kan wakaf. Itu nggak boleh, tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan atau diwariskan. Jadi kan kalau ngomong permanen berarti sudah menjadi hak milik pengelola wakaf. Dan itu sudah ada dasarnya juga sih. Tadi saya di kompilasi hukum Islam ya tadi. Saya jelaskan itu. Jadi jika untuk logam wakafnya ini logam mulia, kalau sudah diwakafkan ini tidak boleh dijual. Jadi memang ya apa ya? Ya barang ini memang diwakafkan. Jadi kok memang manfaatnya untuk diperuntukkan orang banyak gitu, Pak. Kecuali dalam kondisi tertentu sih, karena ini kan berupa logam mulia, Pak ya. Tapi itu pun tadi yang saya jelaskan tadi, ada izin dari BWI-nya, Badan Wakaf Indonesia, gitu Pak. Dan memang tujuan mungkin dijual ini buat kepentingan yang lebih besar. Jadi ada kepentingan yang urgent. Jadi nanti hasil penjualan ini juga wajib diganti dengan harta wakaf lain yang nilainya sama. Jadi sebenarnya untuk untuk aturannya memang kok permanen ini kan tidak boleh diutak-atik ya bahasanya. Cuma memang untuk case tertentu itu tadi yang sudah saya jelaskan kan harus ada izin dari BWI itu kalau yang nggak mulia. Tapi kalau ya tanah tadi harus ada izin ke kementerian dan lain sebagainya. Seperti itu sih. Cukup dipahami, Mbak? Cukup Bapak, terima kasih. Cukup ya. Sama-sama, Mbak. Jadi ada Mas Trio. Hukum wakaf ditarik kembali hukumnya haram apabila sudah sah. Kecuali istibdal dengan syarat ketat. Maksud istibdal dengan syarat ketat itu apa? Izin. Oke. Istibdal itu penukaran, Mas. Bahasa ini penukaran atau penggantian harta wakaf dengan harta lain yang nilai setara. Tadi yang ditanyakan Mbak Sevia tadi, itu dibahas tadi ya. Itu namanya istibdal. Jadi selain juga istibdal juga ada izin juga. Jadi ini ada korelasinya dengan pertanyaan Mbak Sevia tadi ya. Istibdal ini adalah istilahnya penukaran atau penggantian harta wakaf tadi. Contoh logam mulia tadi dijual, tapi diganti dengan harta lainnya, entah itu berupa tanah atau emas atau aset lain yang nilainya setara atau lebih baik. Jadi tanpa menghilangkan status wakaf itu tadi, tetap wakaf ini
nggak hilang statusnya siapa, statusnya wakilnya siapa dan diperuntukkan untuk siapa gitu. Sama dengan tadi sih Mas Trio sama Mbak Sevi ya. Untuk pengelolaan juga sama. Pengelola kan tidak selalu melulu itu. Jadi bisa ditunjuk lainnya. Itu yang nunjuk tadi BWI tadi ya, Badan Wakaf Indonesia. Itu sih. Jadi mengapa kayak tadi ada istilah istibdad tadi ya? Karena memang prinsipnya harta wakaf itu yang bukan jangka waktu ya, permanen itu memang sudah permanen, maksudnya nggak boleh dijual. Sebenarnya nggak boleh dijual dengan alasan apapun, nggak boleh dialihkan dan apalagi diwariskan. Karena memang sudah diperuntukkan untuk umum gitu. Tapi memang karena kondisi tertentu, karena tadi mungkin tujuannya untuk kepentingan bersama, itu boleh ada perizinan, tapi dengan syarat istibdal tadi. Jadi istibdal ini mengganti harta ini dengan harta lain yang nilainya setara atau lebih baik. Itu sih Mas Trio tadi. Ada lagi? Oh, itu tadi. Oh. Saya mau bertanya, Pak. Oh, Mbak Marisa, ini ada Mbak Desi. Ya. Bersama Mas Trio. Izin saya mau tanya. Kalau ada tanah wakaf itu tiba-tiba ada terjadinya sengketa. Terus orang yang menyengketakannya tidak tahu kalau tanah tersebut tanah wakaf, tapi sudah terjadi sengketa. Apakah akan terjadinya pengalihan kepemilikan atau gimana, Pak? Oke. Tadi sih nyambung sih di penjelasan yang saya jelaskan ya. Kenapa wakaf itu harus segera diperjelas statusnya tadi, atau berupa tanah ini berupa apa? Sertifikat berarti di BPN sudah dijelaskan. Jadi sengketa ini sering terjadi Mbak di praktik peradilan agama. Terutama saya selaku advokat banyak sih sengketa waris, sengketa tanah. Sengketa wakaf ini bisa terjadi karena satu, tidak ada akta ikrar wakaf kan. Jadi kayak akta kayak AJB lah kalau bahasa ini Pak. Terus yang kedua, ahli waris menarik kembali tanah wakaf. Ada juga batasnya tidak jelas, batas-batas tanahnya Mbak. Kan yang tadi saya jelaskan tadi kalau wakaf benar diukur di perizinannya, legalitasnya, statusnya dijelas. Karena itu tadi menghindari sengketa tadi. Kalau dia salah ngitung kan otomatis kan makan hak atau lahan ahli waris lain atau orang lain. Itu jadi sengketa akhirnya. Terus sertifikat masih atas nama pribadi lah, ini salah. Makanya kan tadi saya jelaskan pada saat wakaf ini benar-benar prosesnya harus sudah selesai semua, termasuk balik nama juga. Tuh. Jadi kalau sudah terjadi seperti itu, biasanya penjelasan ini Pak dikumpulkan dulu bukti-buktinya. Jadi dikumpulkan lagi, contoh tadi AIW-nya, AIW itu akta ikrar wakafnya dicek lagi, terus sertifikat wakafnya ini dicek lagi kalau ada, kemudian surat dari desa atau saksi dan bukti penggunaannya ini seperti apa, dan akan biasanya ini kemarin terjadi itu akan diselesaikan dulu Mbak. Sama sih dengan halnya kita di perkara lainnya kan, pasti kita ultimum remedium, dalam arti tindakan pidana itu adalah pilihan terakhir. Jadi mediasi dulu. Karena kalau sengketa ini kan kita tidak bisa langsung percaya Mbak. Ada orang ngaku ini gini-gini. Biasa kan gitu kan. Makanya kita harus cari akar permasalahannya. Jadi mediasi dulu. Jadi mediasi ini akan dipanggil. Yang sengketa siapa, pihak yang bersengketa siapa, dan pihak yang wakaf ini siapa, intinya keluarga juga. Dan juga nanti akan ada penengah, entah itu melalui tokoh agama atau orang-orang di sekitar sana. Terus kalau emang mediasi ini tidak tercapai, ya
Kalau wakaf ini maksudnya ke ini sih. Gugatan ini, Mbak, gugatan ke pengadilan agama. Jadi nanti yang digugat untuk wakafnya, gugatan penetapan wakafnya. Tuh. Dan kalau memang sudah terbukti, kalau memang wakaf ini sengketa, ya kembali lagi nanti dari pengadilan agama akan menetapkan itu tadi, kata Mbak tadi, bisa kembali ke yang mempunyai hak wakaf tadi, yang hak harta tadi. Tapi kalau memang tidak terbukti, ya nggak bisa, gitu Mbak. Tetap sih, betul sih. Tapi pertanyaan bagus sih, Mbak. Tetap ada celah ya, walaupun tadi di awal saya sudah jelaskan, namanya wakaf itu kan akan apa ya, prosesnya juga harus clear semua di awal, dari legalitasnya, status tanahnya, ukurannya. Tapi tidak menutup kemungkinan juga ada celah sengketa, mungkin kelewatan, ada perizinan yang kurang. Terus juga mungkin itu tadi kan, ukurannya salah ukuran atau salah matoknya. Akhirnya pihak dirugikan, dia gugat, itu bisa Pak. Maksudnya siapa ini? Maaf. Ya. Jadi sama halnya dengan perkara biasa. Tadi bahasa apa, Mbak? Mbak Marisa tadi ya, betul? Atau Mbak Maria? Iya. Mbak Marisa ya? Mbak Marisa. Ya. Ya, jadi sama sih, sama dengan kasus lainnya. Karena wakaf ini memang secara normatif atau aturannya memang itu tadi sudah paten kalau yang permanen ya. Cuma kan tetap ada celah. Jangankan wakaf, Mbak. Yang kita sering tahu kan seperti mafia tanah itu sertifikat aja ada yang duplikat, ada 2 kan. Itu kan untuk mencari kebenarannya kan harus ada itu tadi, mediasi, dan kalau nggak bisa putus di mediasi ya melangkah ke jalur litigasi atau gugatan. Nah, di situ hakim akan melihat. Kalau dalam perdata ini kan hakim itu sifatnya pasif. Dia itu karena cukup melihat dari bukti-bukti yang ada, bukti yang kuat. Karena kan perdata itu simple, Pak, bukti kuat. Perdata. Kalau pidana memang hakim aktif. Beda itu bedanya sih. Itu sekilas ya tentang hukum lainnya. Itu sih mungkin ada cukup dipahami, Mbak Marisa? Udah Pak, udah dipahami. Udah ya, itu tadi. Terima kasih betul. Pak penjelasannya atas penjelasannya. Iya, tetap ada celah sih, betul sih. Tidak ada Dias Rian Utomo. Jika seseorang berwasiat agar tanahnya dibangun menjadi masjid, tetapi wasiat itu hanya berupa lisan tanpa adanya bentuk tulisnya. Lalu berupa wasiat kemudian sang ahli waris ingin mengambil hak atas tanah tersebut. Bagaimana kita harusnya? Oke. Jadi ini antara hukum wasiat, wakaf, dan pembuktian. Jadi wasiat ini, tadi saya sudah jelaskan ya Mas. Wasiat ini tidak otomatis menjadi wakaf. Jadi kalau kasusnya ini pewaris hanya berwasiat secara lisan agar tanah yang dibangun, ini belum otomatis menjadi wakaf. Karena kita kembali lagi tadi Mas. Poin utamanya kan ada dokumen-dokumen yang pelengkap tadi. Apalagi ada dasarnya itu AIW tadi ya, Akta Ikrar Wakaf. Dan ini pun akta ikrar wakaf nggak sembarangan, dia nanti ada coba di Google di mana cari ya contohnya. Itu dilakukan di hadapan KUA atau PPAIW. Sedangkan ini kalau memang masih wasiat atau pesan sebelum meninggal ataupun secara lisan, ini bisa dibuktikan kalau ada saksi. Tapi kalau kita ngomong hukum positif Indonesia atau hukum yang berlaku di Indonesia, pembuktian itu lebih kuat secara tertulis. Gitu. Jadi kalau lisan ini kurang kuat sih. Itu sih. Jadi tadi pertanyaannya, nah ya kalau memang ahli warisnya ingin ngambil hak atas tanah ya itu tadi. Cara menyikapnya gimana? Sama Mbak, sama Mas dengan tadi. Ke mediasi dulu.
betul nggak ini dia apakah ngaku-ngaku atau dia memang terbukti dia memang apa ya, karena ini milik hak warisnya dia. Intinya dia untuk menyikapinya gimana ya, saling memperkuat bukti, Mas. Saling memperkuat bukti. Kalau dalam hukum acara kan ini ada namanya penggugat dan tergugat. Nah, di situ masing-masing harus mempersiapkan bukti yang kuat. Contoh tadi dia dari pihak yang keluarga berwasiat secara lisan ya bilang itu dibangun masjid harus gini-gini. Diperkuat saksinya. Kalau ada saksi terus ada enggak mungkin rekaman atau pernyataan suratnya, atau mungkin lisan kan ya dia tahu, siapa tahu dia ada juga berupa surat. Cuma itu tadi kalau kita bahas hukum positif Indonesia, hukum positif masih hukum yang berlaku ya, hukum berlaku di masyarakatnya. Di Indonesia itu kurang kuat. Dan saksi pun juga ada kan, urus testis. Satu saksi bukan saksi. Dalam arti ya saksi ya minimal 2. Itu pun dari saksi itu sendiri dilihat apakah dia melihat langsung, mendengar, merasakan gitu. Di situ hakim akan menilai, oh ini saksinya nggak kuat, oh ini saksinya tidak bisa. Kayak saya sih sering sidang di pengadilan agama itu ada sebagian hakim yang menolak saksi, dinilai ini nggak kuat, hadirkan lagi saksi lainnya. Seperti itu. Jadi seperti itu Mas Dias Rian ya. Sama. Di sini kan tambahannya lisan. Ya, itu dari lisan sih. Selama dia mampu bisa membuktikan, dia ya akan menang gitu Mas. Tidak akan dibangun masjid. Tapi kalau dia nggak bisa membuktikan, gitu, nggak bisa gitu Mas. Karena itu tadi sih persyaratannya kan wakaf tidak mudah Mas. Apalagi akta ikrar wakaf itu kan berupa tertulis, bukan lisan. Itu yang dijadikan pedomannya. Seperti itu sih. Ada lagi dari teman-teman lain? Boleh mungkin yang sedikit menyimpang tuh. Atau mungkin mau kisi-kisi ini boleh apa? Tugas besok mungkin tanya-tanya boleh teman-teman. Ini saya aku juga buka. Ini dapat dari bersama Mas Dias. Dari teman-teman. Nah ini sih, ini saya kirim grup ya. Ini tahapan percepatan sertifikat wakaf masjid contohnya ini. Jadi di sini kan jelaskannya rututannya. Yang pertama ada pemohonnya, yaitu wakif tadi subjeknya kan ya. Kemudian ada nazir ini yang mengelola tadi. Ini persyaratannya nih detail ini, Mas Mbak ini. Jadi ini tadi kalau lisan susah sih. PN seperti ini. Itu teman-teman, ada lagi mungkin tambahan atau mau diskusi apa? Boleh ya, saya 2 arah boleh, mungkin penasaran. Let's see. Ada yang gabung lagi mungkin? Ini sama ya. Tadi sudah saya absen. Ini harapannya teman-teman yang sudah gabung, kalau bisa 3 kali webinar ya, ikut semuanya. Jadi sayang kalau kan cuma kuliah 2 bulan kan ya, sekitar 8 sesi ya, sekitar 2 bulanan. Sedangkan di Praton ini tidak ada UAS. Jadi yang dinilai itu adalah webinar, presensinya ya, sama tugasnya. Dan ini kalau yang bertanya juga ini kan masuk ke rekaman webinar yang saya setorkan ke pihak UT. Cukup teman-teman? Ada tambahan lagi? Mungkin terkait ininya webinar selanjutnya atau materi-materi sebelumnya, karena saya informasikan sekali lagi ya, besok di sesi ketiga ini ada tugas teman-teman. Ada tugas ini materinya itu gabungan dari sesi 1 sampai sesi 3. Itu hukum Islam, zakat dan wakaf.
Itu sih. Teman-teman sudah lihat belum ini ya soalnya di sesi 3? Belum ya? Sudah pada bayang off cam ini kan. Sudah lelah sepertinya nih ya. Mbak Silvi sudah lelah, Mbak? Oke. Cukup ya teman-teman. Gak ada lagi yang ditanyakan atau didiskusikan. Ya, Mbak Marisa? Udah Kak, cukup Kak. Cukup ya? Udah jam 8.14 ya. Aku sih 2 jam bikin guys. Jam 9. Itu cuma ini Mbak. Kita ya nggak ini sih, nggak sakot sih. Ya, sekian ya. Terima kasih sekali lagi buat teman-teman. Ada Mbak Silvi, ada Mbak Sevia, Mas Andi, Mas Dias, Mas Ogi, Mbak Maria, ada Mas Andreas, Mas Trio, Mas Taufik. Mas Trio jangan lupa Mas Trio ya. Next webinar pakai hand Mas. Jangan masuk dari rekaman ini deh. Itu sih dari saya. Terima kasih. Teman-teman mungkin ada yang mau didiskusikan lagi, boleh bisa lewat grup ya, biar sama-sama belajar juga. Di grup WA boleh, atau di grup chat Island juga boleh ya. Jadi biar ada manfaatnya juga terkait untuk materi-materi dari sesi 1 sampai sesi 3. Sementara itu nanti bisa saling monitoring juga ya di grup juga boleh. Mau apa ya? Ya lulus aja lah, maksudnya sesuatu terlalu kaku ya. Dan saya pribadi pun selaku tutor di sini, insya Allah saya pasti bantu teman-teman untuk dapat nilai terbaik, asalkan teman-teman memang apa ya, yes join. Kalau memang nggak bisa on cam boleh diizin mungkin kerja atau gimana. Itu sih. Ya sih kita bayi ini semua. Oh, sebentar. Saya ini tadi Eva Sari. Eva Sari, sebentar saya absen lagi. Teman sambil dicek lagi ya, saya ini absen lagi. Eva Sari. Oke, apa? Yang sudah saya klik absen di sini ada Silvi, ada Trio, ada Ifta, ada Andreas, ada Eva Sari, Andi Sakti, Muhammad Taufik, Maria Larasati, ada Dias Rian, Marisa, dan Ogi Dwi Saputra. Sudah ya, teman-teman yang join ini sudah kepanggil semua dari namanya kan ya? Kalau nggak ada bisa tolong langsung infokan ya. Saya belum. Ini ada total ada 10 orang. Siapa yang chat ya? Baik, cukup Pak. Baik. Oke, teman-teman terima kasih semuanya atas waktunya. Sampai jumpa di tugas besok ya. Di berikutnya juga webinar kedua. Terima kasih. Jangan lupa ini teman-teman yang 9 orang kalau bisa hadir lagi ya. Teman ataupun off cam memang kerja apa-apa sampaikan ke grup atau jadi boleh. Terima kasih semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Terima kasih, Bapak. Terima kasih.